bisa menangkap berapa. Di Indonesia dan termasuk di Turki, di berbagai tempat ya, ada Maulana Diyauddin Al-Khumushkhonawi, ahli hadis. Ya, beliau punya kitab judulnya Jami' Usul Aulia. Di situ menulis tentang strata para wali. Tapi beliau menyebutkan kutub cuma satu. Kutub yang satu itu namanya Al-Kutub Al-Ghaus. Namun kalau mengikuti sistem kenabian, berapa jumlah nabi? 124.000. Maka wali Allah ada 124.000 setiap masa. Berapa jumlah rasul? Yang masyhur 313. Lalu yang disebutkan di Quran 25. Maka jumlah gaus itu cuma 25. Jadi dari dulu sampai sekarang dihitung dari zaman Sayyidina Al-Husain sampai sekarang dan penutupnya 25. Kalau dihitung-hitung gausnya sudah 24. Berarti tinggal satu dong. Maka ini sudah akhir zaman, teman-teman. Nanti kalau muncul Al-Ghaus itu, pastikan dia Al-Mahdi. Antum baiat sama dia. Leburkan semua torikot-torikot kita. Namun torikotnya apa? Torikot Mu'tabarah 4.000, 40. Leburkan semua, baiat kepada beliau. Itu. Kapan itu? Gak lama lagi. Cuma gak lamanya saya gak tahu. Gitu. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita dikasih tahu sih. Cuma rahasia itu nggak boleh dibuka-buka. Ya, kapannya, di mananya, wallahu alam lah nanti. Takut-takut kita salah kan? Takut-takut yang kita pandang itu salah. Wallahu alam bisawab. Dan itu bukan saya loh ya. Ini bukan muka Habib nih. Dia pasti Habib. Tapi tidak semua Habib, teman-teman. Ya, tidak semua Habib. Habibnya pasti yang tidak terkenal, mastur. Kebanyakan gaus itu mastur. Tidak terkenal. Ini rumus nih ya. Gaus itu kebanyakan ya mastur. Siap? Beliaulah yang punya ilmu ini. Yang tadi kita sebut. Jadi cukup ketemu beliau, tasdik sama beliau, antum sudah naik ke alam malakut sudah. Terus naik sampai Baitul Ma'mur. Malaikat Jibril sampai di mana? Sidratul Muntaha. Berarti malaikat pun hanya sampai Sidratul Muntaha. Itulah ujung dari malakut. Ini yang disebut di Muqaddimah kitab ini. Jadi ujung malakut di mana? Sidratul Muntaha. Maka disebut Muntaha. Sidrah itu disebutkan dalam hadis Imam Bukhari. Dia kayak pohon, daunnya seperti telinga al-fil. Apa arti fil? Gajah. Nah, ini yang disebut ya pohon-pohon ma'rifat lah. Dia di penghujung. Wali kalau sudah bolak-balik di situ, kalau turun-turun ke bumi ngomongnya ma'rifat mulu. Tapi ma'rifat malakutiyah. Ma'rifatnya para malaikat. Itu baru wali itu. Ya. Kalau walinya nggak tahu jalan ke sono, nggak usah ngaku wali deh. Ya. Kita belum nih. Kita nggak usah ngaku-ngaku. Biar guru kita aja ngasih tahu. Ya. Kita nggak mau membicarakan hal-hal yang kita emang ya, nggak tahu pasti masalah itu. Ini kan alam ghaib. Kita hanya menceritakan apa yang beliau katakan. Ya. Lalu jika Allah berkehendak, begitu dikatakan di sini, maka Allah angkat dia ke alam Jabarut. Jabarut, Jabar. Apa arti Jabar? Kekuasaan. Boleh diartikan itu alam kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan para arwah-arwah suci. Yang tadi 124.000 itu ditambah para malaikat. 124 itu ada nabi, ada wali, lalu tambah dengan malaikat-malaikat tinggi. Jadi malaikat itu ada yang tinggi, ada yang biasa. Nah, cuma kalau mengikuti jalur Sidratul Muntaha, seharusnya tidak ada malaikat di situ. Siapa di situ? Nabi, Rasul, Wali. Nabi, Rasul, Wali. Itu alam Jabarut. Maka orang kalau sampai di alam Jabarut, dia nanti akan ketemu ruhaniyah silsilahnya. Ya, ketemu dia ruhaniyah silsilahnya. Antum kalau punya guru, minimal dia ketemu 1, 2, 3 orang silsilahnya.
Kalau enggak paling ujung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada mursyid bertemu dalam zikirnya, dalam mimpinya, ketemu dengan Nabi, itu dia sudah diperjalankan, insya Allah ke Jabarut. Karena di situ ada negeri para nabi, negeri para wali, negeri para rasul. Kira-kira seperti itu. Ya, mereka yang murad tadi itu mi'raj rohani. Ya, Allah yang angkat, kita nggak ada urusan. Mursyid cuma bisa mendoakan murid, kasih wirid, muridnya mau menanggalkan ego-egonya, jubah-jubahnya, semua gelar-gelarnya, nanti Allah angkat, insya Allah. Nah, maka jangan berhenti di satu mursyid. Kalau antum sudah matang di satu mursyid, minta izin sama dia. Saya mau ngaji ke tempat si fulan. Gak apa-apa. Ya. Saya selesai di Thariqat Saman, saya minta izin belajar Naqsyabandiyah ke guru saya. Habis Naqsyabandiyah, saya minta izin lagi belajar Khidriyah, Syaziliyah, dan lain-lain. Ke guru kita. Ya. Ketemu Khidriyah sudah cukup bagi saya. Ya. Karena ternyata semua Thariqat, mursyidnya belajar ke Nabi Khidir. Ya. Maka ijma' ahlus sunnah sufi, Nabiullah Khidir mazala hayyan, masih hidup. Siapa yang mengatakan itu di kalangan ahli hadis sufi? Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam al-Iraqi, Imam as-Suyuti. Ya, cukup nggak nih 3 orang nih? Masih kurang cukup? Imam Subki. Subki Tajuddin yang anaknya, Taqiyuddin yang bapaknya. Masih belum cukup? Ibnu Athaillah Sakandari. Masih belum cukup? Siapa lagi? Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya. Bahkan di kalangan fuqaha ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi beliau mengatakan saya enggak sadar. Dan beliau mengatakan di Fatawa Al-Hadisiyah, akhbarani, ya, saya dikabarkan seseorang ahli zikir, ahli qalbu, bahwa Nabi Khidir mengucapkan salam untuknya. Mungkin enggak? Mungkin, ya. Kalau antum bisa berkoneksi dengan beliau, kadang-kadang ada dengar kalamnya itu, ya. Semoga nanti ketemu dengan Al-Ghausnya, nanti diajarin tuh cara koneksi dengan beliau. Kalau enggak, ya untung-untungan. Jadi mursyid-mursyid di dunia itu berharap ketemu Nabi Khidir. Tapi untung-untungan, teman-teman. Cuma kalau antum ketemu Al-Ghaus, dia bisa atur dengan zikir-zikirnya itu dapat dipastikan ketemu. Nah, semoga kita termasuk orang yang dapat anugerah itu. Amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengatakan, ya, orang-orang di alam Jabarut itu nanti dia mencicipi. Di sini disebutkan, ya, syaraban, ya, minuman-minuman Jabarut. Kalau bahasa guru kami di Khidriyah, dia memakan buah-buah Jabarut. Makanya coba lihat, kenapa ada mursyid Abul Hasan Syadzili nurunin wirid hizib apa tadi yang kita baca pada asar, hizib bahar, ya, ada Al-Haddad, ada Al-Attas, siapa lagi, ada Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu mereka nurunin wirid karena mereka mencicipi pohon-pohon dedaunan yang ada di alam Jabarut sesuai dengan teks ini. Ketika dia turun, jika dia ahli kalam, ahli mau'izah, jadinya kitab. Jika dia ahli zikir, maka dia susunlah Hizib Nawawi, Hizib An-Nur, Hizbul Bahar. Itu. Canggih nggak mereka tuh? Dan mereka dapat izin dari sana langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak pernah mati. Dalilnya kita sering sebut. Jadi dalilun ala hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi alamil barzakh ba'da mautih. Dalil bahwa Nabi masih hidup di alam barzakh setelah meninggal. Apa dalilnya? Dalil salawat. Antum udah hafal kan? Man shalla alayya raddallahu alayya ruhi fa arudda alaihi salam. Hadis ini hasan. Ya. Yuhdaju kas sahih. Boleh dijadikan hujah seperti hadis sahih. Siapa yang mengucapkan salawat salam kepadaku, maka Allah kembalikan ruhku. Berarti hidup nggak? Hidup. Ya? Lalu aku balaslah salam orang-orang itu. Jadi Nabi hidup di sono. Nah ini jalan pintas kalau mau ke alam Jabarut itu salawat. Ya.
Itu sebabnya semua yang kita izinkan belajar zikir harus wajib bersolawat. Ya, biasanya saya udah kasih angka-angka tertentu ya, 313, 400, 500, itu sedikit. Masyaikh kita 1000, 10.000, itu mah cuma ya, per napas dia. Jadi jangan bangga dulu, antum sudah zikir banyak, santai aja dulu. Ya, santai aja dulu. Kenapa harus bersolawat? Zikir itu panas. Makanya dalam adab zikir Imam Sya'rani di belakang kitabnya itu dikatakan apa? Setelah kita berzikir dimakruhkan minum air. Kenapa? Zikir itu panas. Kecuali antum bersolawat, antum boleh langsung minum. Gak disebutin di kitab kan? Coba lihat tuh di kitab Imam Sya'rani. Orang habis zikir itu ada hararah, ada panas dalam badannya. Ngerasain gak? Dada kadang panas, kadang dingin, kadang panas dingin, kadang melayang, kadang berteriak, kadang terkejut, kadang merinding. Benar gak? Dan sensasinya asik gak? Nah, yang sudah mengamalkan zikir itu akan merasakan asik. Ya, alhamdulillah. Antum dah punya 2 alam udah ya. Udah 2 alam itu udah. Tinggal dinikmati, udah dikasih perangkat begitu kok nggak dipakai. Ya, udah kita kasih ijazah zikir itu tinggal dipakai. Dipakai untuk berlayar ke alam rohani itu. Ya. Baik. Lalu bagaimana cara dia kembali? Nah, beliau di sini menyebutkan di atas Jabarut ada lagi, tapi sudah nggak ada istilahnya di sini. Kitab Izzuddin bin Abdis Salam. Siapa yang melengkapi istilah ini? Dilengkapi oleh Sidi Ahmad Tijani dalam kitab Al-Faid, Al-Faid Ar-Rabbani, ya, mujallad wahid, 1 jilid, baru dicetak oleh Maktabah Kataniyah. Saya sarankan antum yang jagoan kitab beli, coba cari di Dar Kataniyah, itu banyak. Ya. Terus apa kata beliau? Di atas Jabarut ada namanya apa? Masih ingat kemarin? Lahut, alam ilahiyah. Di situ asma-asma, sifat-sifat, itu akan lihat asma-asma ya. Di atas lahut, masih ingat hahut. Berhentilah di situ Sidi Ahmad Tijani. Maka beliau pada Khalifatul Aulia. Beliau khalifah. Sidi Abdul Qadir Jilani gelarnya apa? Sultanul Aulia, masih lebih tinggi. Sidi Abdul Qadir masih lebih tinggi. Jadi Mama Sidi Abdul Qadir Jilani. Ya. Termasuk Syekh Muhammad Bahawi anak Syabandi termasuk. Ya. Abdul Hasan Syazili aja minta izin dulu. Ketika beliau membuat thariqat baru, itu minta izin ke Sidi Abdul Qadir Jilani secara rohani. Walaupun kemudian setiap murid thariqat menganggap gurunya paling tinggi, emang harus begitu. Kalau antum nggak usul, murid kalau nggak percaya sama gurunya bisa sampai nggak? Nggak. Sama kita mau belajar Quran, tapi kita nggak yakin guru kita bisa. Ini nggak nyampe-nyampe. Jadi kalau udah ngaji, yakin gurunya ini wasil, gurunya usul. Ditandain dia dapat ijazah dari gurunya. Ditandain antum ketika ditalkin zikir ada rasa nikmat dalam kolbunya. Kalau belum, jangan salahkan gurunya, salahkan kolbunya belum bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang rumusnya jelas kok. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir pasti tenang. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah kolbu bergetar. Antum enggak getar, apa masalahnya? Berarti kurang yakin. Karena kurang yakin enggak tembus getaran itu ke kolbu. Jadi jangan main sembarangan aja kita ya. Wah, ini makom gurunya enggak nyampe. Dianya enggak nyampe, gurunya dibilang enggak nyampe. Ini bukan masalah umur. Saya punya guru, dia jadi mursyid umur 19 tahun. Sekarang umurnya udah 70-an tahun, nanti bisa bayangkan udah berapa lama dia pakai zikir itu. Setiap malam dia nggak mau tidur kecuali minimal 5.000 dia khatam, minimal. Belum nanti sebelum subuh dia khatamkan lataif. Belum lagi nanti dia sab'ina alfan min tahlil ya 70.000 zikir la ilaha illallah. Kalau duduk begini dia udah ngelihat antum itu udah gak semua tuh isi kolbunya dia. Cuma sampai di kolbu ruh belum kebaca. Ya, ruh itu rahasia Al-Ghaus. Hanya Al-Ghaus yang dapat izin. Baik.
Setelah hahut, apa kemarin? Hahut itu alam musyahadah. Ini yang disebut al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak, ya. Itu alam hahut. Ya udah wali besar lah itu, ya. Udah nggak tahu deh namanya apalah. Di atas itu ada lagi, tapi Sidi Ahmad Tijani berhenti di situ. Bukan berarti roh beliau berhenti di situ, tapi beliau berhenti mengistilahkannya. Karena bukan haknya Sidi Ahmad Tijani menjelaskan makom setelah itu. Yang menjelaskan wali akhir zaman. Ya, apa makom di atasnya. Itu yang sudah kita jelaskan di pekan lalu, ya. Semoga kita diizinkan Allah untuk melewati makom itu supaya kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Falamma sahha bi dzikrihi wa sahha min sakrihi. Ketika orang ini sudah sah dia berzikir menyebut nama Allah, lalu dia bangun dari sakernya. Jadi orang kalau masuk ke alam itu dia saker. Apa arti saker? Mabuk. Dia mabuk. Inilah yang kemudian dibahasakan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi zikir-zikir itu bagi Ar-Rumi itu sama dengan wine. Khamar, tapi khamar rohani. Bikin fly. Orang-orang kalau nggak paham istilah beliau, dikira Jalaluddin Ar-Rumi menghalalkan khamar. Ya, nggak ngerti mustalah beliau. Salaha lisanu ashqihil matrub, ya. Wa qultu fi dzalik. Maka orang begini, ya, barulah dia nanti lisannya, ya, cocok berbicara tentang masalah-masalah ishq. Ini yang kita sebut kerinduan ma'rifatullah.